Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, tabipuy, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sumarmi, Kepala TK Negeri 10 Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Suatu kehormatan besar bagi saya dapat mengikuti penghargaan GTK tahun 2025 dalam kategori apresiasi GTK dedikatif. Pada kesempatan ini akan berbagi praktik baik yang kami laksanakan di sekolah dengan judul Membangun Sekolah Ramah Anak Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal di Pedesaan. Saya, Sumarmi SPD, telah mengabdi sebagai Kepala TK Negeri 10 Mesuji selama berdirinya sekolah tersebut dari tahun 2015. Sekolah kami terletak di Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bersebelahan dengan Balai Desa Bujung Buring Baru. Wilayah ini merupakan daerah pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Ketika saya mulai menjabat, kondisi sekolah masih terbatas. Sarana belajar sederhana, halaman sekolah belum tertata, dan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini masih rendah. Namun saya percaya bahwa keterbatasan bukan hambatan untuk berinovasi. Berdasarkan potensi lingkungan sekitar dan budaya lokal yang kuat, saya menetapkan visi untuk mewujudkan TK Negeri 10 Mesuji sebagai sekolah ramah anak berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Upaya ini diharapkan mampu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, cinta alam, serta bangga terhadap budaya daerahnya. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, langkah pertama yang saya lakukan adalah menata lingkungan sekolah agar lebih nyaman, aman, dan menarik bagi anak-anak. Saya menggagas program penataan lingkungan sekolah dengan konsep hijau dan ramah anak melalui gotong royong bersama guru. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, langkah pertama yang saya lakukan adalah menata lingkungan sekolah agar lebih nyaman, aman, dan menarik bagi anak-anak. Saya menggagas program penataan lingkungan sekolah dengan konsep hijau dan ramah anak melalui gotong royong bersama guru, komite sekolah, dan masyarakat. Halaman sekolah yang semula gersang kami ubah menjadi taman belajar yang asri. Selanjutnya, kami mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan yang kami sebut belajar dari alam sekitar. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga di luar ruangan. Mereka diajak mengenal tanaman, menanam sayur, menyiram bunga, serta memelihara hewan ternak kecil milik warga sekitar. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab, cinta lingkungan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga alam sejak dini. Dalam proses pelaksanaan program, berbagai tantangan tentu tidak dapat dihindari. Tantangan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan dana operasional dan sarana prasarana. Untuk mengatasi hal ini, inisiatif menyusun proposal kerjasama dengan pemerintah desa agar kegiatan sekolah dapat dimasukkan dalam program pembangunan desa. Dukungan dari pemerintah desa melalui dana desa sangat membantu dalam pembangunan fasilitas bermain dan taman sekolah. Tantangan berikutnya adalah rendahnya kesadaran sebagai masyarakat akan terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Sebagian orang tua masih menganggap bahwa anak cukup belajar di rumah atau baru bersekolah di SD. Untuk mengubah pola pikir ini, saya bersama guru melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan posyandu, pengajian ibu-ibu, dan pertemuan desa. Kami menjelaskan. Sebagai guru yang bertugas di wilayah pedesaan, saya sangat mendukung praktik baik dalam membangun sekolah ramah anak berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Konsep ini bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap alam serta kebanggaan terhadap budaya setempat sejak usia dini. Melalui pendekatan ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga ruang tumbuh bagi karakter sosial dan moral anak. Kegiatan seperti berkebun, mengelola sampah organik, bermain dengan bahan alam, mengenal tanaman obat, keluarga, dan membuat karya seni dari bahan lokal membantu anak memahami pentingnya menjaga lingkungan dengan cara menyenangkan.
Sebagai wali murid, saya merasa sangat bangga dan bersyukur anak saya bersekolah di lingkungan yang menerapkan sekolah ramah anak berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Program ini membuat anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Mereka tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga diajar untuk menciptakan alam serta menghargai budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar. Berbagai upaya dan dedikasi yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan positif yang signifikan bagi TK Negeri 10 Mesuji. Lingkungan sekolah kini lebih hijau, tertata, dan aman bagi anak-anak. Anak-anak datang ke sekolah dengan antusias, guru semakin kreatif dalam mengajar, dan orang tua semakin terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Program pembelajaran berbasis lingkungan terbukti efektif meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar anak. Mereka menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam aspek sosial, emosional, motorik, dan bahasa. Selain itu, kegiatan yang mengangkat nilai kearifan lokal menunjukkan rasa bangga anak terhadap budaya daerah ini. Sekolah kami pernah mengikuti lomba UKS antar provinsi dan mendapatkan juara harapan 1, menjadi contoh praktik baik untuk program sekolah. Salah satu praktik baik yang telah berhasil diterapkan di TK Negeri 10 Mesuji adalah program Taman Belajar Hijau dan Ramah Anak. Program ini berawal dari keinginan untuk menyediakan ruang belajar terbuka yang aman, menarik, dan mendidik bagi anak-anak. Dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar sekolah, kami menanam berbagai jenis tanaman hias, sayuran, dan pohon buah yang dikelola secara gotong royong oleh guru dan orang tua. Selain menjadi sarana belajar tentang sains dan lingkungan, taman tersebut juga menjadi media penguatan karakter anak. Anak-anak belajar menyiram tanaman, mengenal jenis tumbuhan, dan serta memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Program-program tersebut telah direplikasi oleh beberapa TK di Kecamatan Tanjung Raya dan menjadi contoh inspiratif bagi satuan PAUD lainnya di Kabupaten Mesuji. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya berharap praktik baik ini yang telah kami lakukan dapat menginspirasi pendidik lain dan terus berjuang di pendidikan di daerah masing-masing. Dengan semangat gotong royong dan cinta terhadap profesi, kita bersama mewujudkan PAUD yang berkualitas dan berkarakter. Demikian praktik baik ini dapat saya bagikan. Salam semangat, salam GTK. Yes!